Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia kelas 10. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangan teori atom, khususnya teori atom Bohr, maka pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Apa saja yang akan kita pelajari di dalamnya? Yang pertama ada yang namanya nomor atom atau biasa dilambangkan dengan Z. Yang kedua, ada nomor massa yang biasanya dilambangkan dengan A. Yang ketiga, ada notasi unsur. Yang keempat, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Dan yang terakhir adalah massa atom relatif. Kita mulai dulu. Yang pertama adalah nomor atom atau biasa dilambangkan dengan Z. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton suatu unsur atau atom. Kemudian, pada atom netral, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Sementara pada ion atau atom yang bermuatan, jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi jumlah muatan atau nomor atom dikurangi dengan jumlah muatan. Karena ion ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kation, ada anion, maka nanti juga berlaku pada kation dan anion. Nah, pada kation itu adalah atom yang bermuatan positif, maka jumlah protonnya nanti pasti lebih besar daripada jumlah elektron. Sementara pada anion merupakan atom bermuatan negatif, maka nanti pasti jumlah protonnya kurang dari jumlah elektron. Yang kedua adalah nomor massa yang biasa dilambangkan dengan A. Nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambahkan dengan jumlah neutron atau bisa juga dikatakan sebagai total dari nomor atom dan jumlah neutron. Notasi unsur biasanya dilambangkan dengan X, A, Z, di mana X ini adalah lambang unsurnya, A ini adalah nomor massanya, dan Z adalah nomor atom. Ini ya. A, nomor massa, Z, nomor atom, di mana nomor atom ini menunjukkan jumlah proton, kemudian X-nya itu adalah lambang unsurnya. Contohnya, atom fluor memiliki nomor massa 19 dan nomor atom 9 ya, kalau kita lihat di sini. Ini nomor atomnya sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, karena di sini F atau fluor merupakan atom netral, maka bisa dikatakan bahwa nomor atom ini juga menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Maka di sini dituliskan nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, sama dengan 9. Sementara nomor massa atau A-nya itu sama dengan 19, dan jumlah neutron itu merupakan hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Selanjutnya isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Apa bedanya? Yang pertama, isotop itu merupakan atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Isoton, atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Isobar, atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Sementara isoelektron adalah atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Contoh dari isotop ini ya, karena di sini dikatakan isotop merupakan atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, maka kita lihat yang bawah. Yang bawah ini kan nomor atomnya. Kalau kita perhatikan di sini, unsur nitrogen di sini ada 3, di mana nomor atomnya sama-sama 7, tetapi nomor massanya berbeda-beda, yaitu 13, 14, 15. Maka bisa dikatakan atom nitrogen ini berisotop. Ini ya. Kemudian isoton. Isoton adalah atom-atom yang punya jumlah neutron sama. Kita perhatikan contohnya. Di sini ada unsur kalium dan unsur kalsium, di mana unsur kalium memiliki nomor massa 39, nomor atomnya 19, maka kalau kita hitung jumlah neutronnya, berarti 39 kurangi 19 sama dengan 20, dan atom kalsium dengan nomor massa 40, nomor atom 20, kalau kita hitung jumlah neutronnya, berarti 40 dikurangi 20, hasilnya 20, maka bisa dikatakan dua unsur ini memiliki jumlah neutron yang sama. Karena mereka memiliki jumlah neutron yang sama, maka bisa dikatakan mereka ini berisoton. Selanjutnya adalah isobar, yaitu atom yang memiliki nomor massa sama. Contohnya di sini ada atom karbon
dengan nomor massa 13 nomor atom 6 dan atom nitrogen dengan nomor massa 13 nomor atom 7. Kalau kita perhatikan di sini, nomor massanya sama-sama 13. Maka bisa dikatakan bahwa dua unsur ini berisobar. Selanjutnya adalah isoelektron, di mana atom-atom yang punya jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Di sini, kalau kita lihat di sini, Na di sini memiliki nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kemudian fluor memiliki nomor massa 19, nomor atom 9. Kalau kita perhatikan di sini natrium ini merupakan kation, sementara fluor di sini dalam bentuk anion. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kalau dia merupakan kation, maka pasti jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektron. Karena tadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom, maka ini bisa dikatakan jumlah protonnya adalah 11, sementara jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya adalah 11 dikurangi jumlah muatannya, yaitu 1. Maka di sini jumlah elektronnya untuk atom natrium adalah 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Sementara untuk atom fluor di sini memiliki muatan negatif 1 atau dia dalam bentuk anion. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, kalau dia dalam bentuk anion, maka jumlah elektronnya pasti lebih besar daripada jumlah proton. Kalau kita lihat di sini, jumlah protonnya 9, maka jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya adalah 9 ditambah dengan jumlah muatannya, yaitu 1. Maka jumlah elektronnya sama dengan 10. Bisa dikatakan di sini elektronnya antara kation Na dengan anion F itu sama-sama memiliki jumlah elektron 10. Maka mereka ini bisa dikatakan sebagai isoelektron. Selanjutnya adalah massa atom relatif atau AR. Apa itu massa atom relatif atau AR? Yaitu merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C dengan nomor massa 12. Bagaimana cara mencari massa atom relatifnya? Di sini dirumuskan untuk mencari massa atom relatif suatu unsur X itu sama dengan massa rata-rata dari satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C dengan nomor massa 12. Selanjutnya, konfigurasi elektron dan elektron valensi. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam suatu atom di mana tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat elektron. N itu menyatakan nomor kulit. Contohnya di sini ada nomor kulit 1, nama kulitnya adalah K, maka jumlah elektron maksimum yang dapat ditampung oleh atom dengan nomor kulit 1 adalah 2. Karena tadi kan 2n kuadrat 2 dikali n-nya sama dengan 1, 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Yang kedua, bila suatu atom memiliki nomor kulit 2, maka berapa elektron yang dapat ditampungnya? Maksimalnya adalah 8. Karena 2 dikali 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 8 dan seterusnya. Konfigurasi elektron dan elektron valensi mengikuti aturan penulisan konfigurasi elektron menggunakan 3 acuan. Yang pertama ada asas larangan Pauli, yang kedua ada aturan Aufbau, dan yang ketiga ada kaidah Hahn. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua buah elektron dalam orbita yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbita dalam subkulitnya. Di sini dicontohkan ada atom helium dengan nomor atom 2 jika dikonfigurasikan adalah 1s2 dalam pengisian dalam orbitanya karena dia berada pada subkulit S, di mana subkulit S itu memiliki orbita 1, di sini ada 2 elektron, maka penulisannya yang benar adalah ke arah atas dan ke arah bawah. Tidak boleh ke arah atas semua atau ke arah bawah semua, karena di sini dinyatakan bilangan kuantum spin harus berlawanan. Yang kedua adalah aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbita dimulai dari orbita dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbita yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Ya, jadi untuk pengisian
konfigurasi elektron harus mengikuti aturan Aufbau dimulai dari 1S, 2S, 2B, 3S, 3B, 4S, 3D, 4B, 5S, 4D, 5B, 6S, dan sampai 7F. Jadi jalannya spiral seperti ini ya nanti ngisinya. Selanjutnya ada kaidahan, di mana dalam kaidahan ini dinyatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Contoh pengisian yang benar seperti ini, misalnya dia orbital P. Orbital P itu memiliki 3 orbital, misalnya orbital P itu terisi 2 elektron, maka pengisiannya dari yang paling kiri dulu, 1, 2. Jadi pengisiannya ke arah atas dulu, kemudian kalau ke arah atasnya sudah penuh, maka dilanjutkan dengan ke arah bawah. Ini maaf ya, ini harusnya ada kotaannya satu lagi. Ini misalnya orbital P terisi 3 elektron, maka ya 1, 2, 3. Orbital P terisi 4 elektron, maka ke arah atas dulu 3, 1, 2, 3, kemudian kembali lagi ke sini 4, itu harus ke arah bawah. Kemudian orbital P terisi 5 elektron, berarti ya 1, 2, 3, kemudian ke arah bawahnya 4, 5. Jadi harus satu-satu dulu, kemudian berpasangan. Ini adalah contoh pengisian yang salah orbital P untuk 2 elektron, jadi tidak boleh langsung dituliskan dalam satu orbital langsung berpasangan, karena aturannya adalah 1 per 1 dulu, kemudian berpasangan. Kemudian, konfigurasi elektron dan elektron valensi pada gas mulia. Pada gas mulia ini, kalau kita menuliskan konfigurasi elektron dengan nomor atom yang begitu banyak, maka kita dapat menyingkatnya dengan aturan gas mulia, di mana gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana nomor atomnya masing-masing 2, 10, 18, 3, 6, 5, 4, dan 86. Kalau kita konfigurasikan sesuai dengan aturannya Aufbau yang ada di depan tadi, maka helium dengan nomor atom 2 itu menempati atau memiliki konfigurasi elektron 1s2, sementara neon dengan nomor atom 10, berarti ini kan sudah melewati helium dengan nomor atom 2, maka bisa kita singkat dengan He, kemudian ini berarti He nilainya sudah 2, atau He itu sama dengan 1s2, maka bisa kita lanjutkan ke 2s2, 2p6. Sementara Ar dengan nomor atom 18 berarti kan sudah melewati 10, yaitu Ne, maka bisa disingkat dengan Ne. Artinya dia sudah melewati sampai 2p6, maka tinggal melanjutkan jadi 3s2, 3p6, dan seterusnya. Penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia di sini untuk atom yang lain dicontohkan dengan nitrogen dengan nomor atom 7, artinya karena dia netral maka jumlah elektronnya juga 7, maka yang akan kita konfigurasikan adalah N dengan jumlah elektron 7. Kalau kita konfigurasikan secara normal sesuai dengan aturan Aufbau, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p3, di mana total elektronnya ini kalau kita jumlah 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Bisa juga kita gunakan dengan penyingkatan gas mulia, karena 7 ini sudah melewati gas mulia dengan nomor atom 2 atau total elektron 2, yaitu gas mulia helium, maka kita bisa singkat 1s2-nya ini miliknya helium, maka bisa He, kemudian dilanjut 2s2, 2p3. Sementara magnesium dengan nomor atom 12, kalau kita singkat bagaimana? Karena 12 itu sudah melewati 10, yaitu miliknya gas mulia neon, maka kita bisa tuliskan neon. Neon itu berhentinya di 2p6 ini, jadi 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, maka kita tinggal menuliskan saja Ne3s2. Selanjutnya, pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan subkulit F. Contohnya, di sini ada atom krom dengan nomor atom 24, di mana kalau kita konfigurasikan dengan penyingkatan gas mulia dan dengan aturan Aufbau, di sini disingkat dengan karena 24 itu sudah melewati 18, di mana 18 itu adalah nomor atomnya gas mulia atau jumlah elektronnya gas mulia untuk atom Ar, maka kita bisa lanjutkan di sini 18, kemudian 4s2, 3d4, 18 tambah 2, 20, tambah 4, 24. Kenapa ini dikatakan belum stabil? Karena
Subkulit D ini akan stabil jika terisi penuh atau setengah penuh, yaitu setengah penuhnya jika dia terisi 5 dan penuhnya jika dia terisi 10. Maka di sini untuk menyetabilkan konfigurasi elektron ini, maka harus ada elektron yang berpindah, yaitu punyanya elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, kulit terluarnya ini kan nomor kulitnya 4 sama 3, berarti kulit terluarnya adalah yang 4 ini, maka yang akan berpindah adalah subkulit S karena dia berada pada kulit terluar yaitu kulit nomor 4. Maka ini untuk menyetabilkan subkulit D, maka ini satu elektronnya akan berpindah ke subkulit D. Jadilah 4s1 3d5. Begitu dengan bawahnya sama ya, ini 4s2 3d9, maka ini juga akan berpindah ke sini agar terisi penuh dan stabil, maka di sini tinggal 4s1 3d10. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia yang akan kita pelajari pada bab berikutnya. Contohnya, di sini ada kalsium dengan nomor atom 20. Kalau kita konfigurasikan seperti aturannya Aufbau, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Di mana N terbesar atau kulit terbesarnya berada pada kulit nomor 4. Maka elektron valensinya kita lihat pada nomor kulit 4 itu isi elektronnya berapa? Di sini isi elektronnya adalah 2, maka bisa dikatakan bahwa kalsium dengan nomor atom 20 itu memiliki elektron valensi sebanyak 2. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.